Itu dia harus turutin sendiri. Kalau kita langsung masukin aja, set gitu. Itu ada di PPT-nya, coba cek aja. Dulu sih ada di PPT dosenku ya, Pak Agus dulu dosenku, gitu. Bisa dilihat. Intinya ya kalian jangan stresin penurunan rumusnya sih, soalnya emang bukan tugas kita itu. Tugas prodi sebelah. Oke, mungkin nggak ada yang nanya ya. Oh, tadi Shell, Shell. Ini yang stocks itu nggak masuk kan? Stocks. Iya, cuma sampai 14,5 dong, sampai mana itu? Hitungannya tunggu. Pokoknya yang stok nggak masuk sih, Kak. Oke, nggak masuk ya. Sip. Iya, Nah, cuma kita sampai integral permukaan dong, Kak. segera permukaan. Oke, oke. Enak ya nggak masuk ya. Oke, oke. Itu yang susah, stocks. Soalnya ada orientasinya. Banyak kan orang salah di situ. Tapi itu stocks ya kalau di AI kepake banget. Di mana-mana stocks. Oke. Nih, ini kita lanjut ke yang ini ya, halaman 5. Bentar, copy dulu. Sip. Nah, ini kalau misalkan lihat soalnya, ini udah jelas ya. Ini kan ada sebuah permukaan, terus permukaannya itu disuruh cari surface areanya. Jadi gini, ngebayanginnya, bayangannya itu kayak gini. Misalkan kalian punya eh, koordinat gini ya, ada ruang gitu ya, ada ruang. Nah, ada ruang gitu ya. Ini ini X, Y, Z. Nah, misalkan ngasal aja ya dulu ya, bikin permukaan deh, permukaan yang apa nih, permukaan nih gini-gini gini ya. Misalkan aneh lah permukaannya. Nah, gini, bikin permukaan ya. Eh, katakanlah ini kayak sarung ya, misalkan ya. Kalian sarung kalian tebarin gitu ya. Jadinya kayak gini. Nah, terus maksud soalnya apa? Kalian misalkan ada proyeksiin di sini, ada proyeksiin di bidang XY, di bidang XY ini kalian proyeksiin kayak bentuk eh, kotak gitu ya. Bentuk yang paling gampang tuh kotak. Nah, bentuknya kotak nih misalnya. Nah, proyeksinya kalian eh, apa? Kalian tarik garis gitu ya proyeksinya sampai kena permukaannya. Atau gini, misalkan kotak yang bawah ini adalah center kalian ya, misalkan. Ini center ya gitu ya. Ini ini center gitu. Ini ada saklarnya lah ya. Nah, ini center ya. Kalian nyalain nih senternya. Gitu kan? Nyalain senternya berarti ada sinarnya kan? Ada sinar yang terproyeksi kan? Nah, bayangan cahaya yang jatuh ke eh, si sarung kita tadi, yaitu daerah yang diarsir ini, itu adalah yang kita cari luasnya. Kira-kira gitu. Itu ide simpelnya ya. Nah, lagi-lagi soal yang kayak gini, ini nggak ada konsepnya sama sekali, tapi tinggal ceplok rumus doang. Soal yang kayak gini. Jadi, eh, ya jangan panik. Jadi kayak langsung lihat soal yang kayak gini, langsung kalian tahu, ngerti yang ditanyain itu apa, terus langsung masukin ke rumus gitu. Nah, rumusnya itu yang buat cari ini ya, buat cari eh, apa sih lupa namanya, cari cari ini permukaan, luas permukaan gitu di daerah yang diproyeksiin. Itu rumusnya kayak gimana? Rumusnya kayak gini.
integral lipat 2 akar dari si fx gitu ya, dikuadratin ditambah fy dikuadratin tambah 1 gitu. Gitu. Nah, ini daerahnya misalkan kita misalkan aja D ya daerahnya. Oh iya nih, ini kayak trivial aja, trivial biar kalian familiar sama penulisan orang-orang mat gitu. Kita ada A, B, C, D, E, F, G gitu-gitu dan lain-lain. Itu tuh nandain daerah. Nah, biasanya ini yang paling common ya. C itu ini tuh garis. Ini tuh garis. Nah, kalian biasa kan lihat di sini ya. Ini integral C gitu. Nah, oke. D itu biasanya permukaan. Permukaan atau bidang lah, bidang. Lebih propernya bilangnya itu bidang ya. Di bidang. Makanya kalian biasanya lihat D ini di integral lipat 2. S. S ini artinya apa? S ini itu volume. Atau pokoknya 3 dimensi lah. Nah, ini biasanya penulisannya gini. Nah, gimana kalau do D misalkan, atau do S gitu. Do D ini cuman maksudnya adalah kulitnya. Kulit, bukan kulit. Apa sih namanya? Sisi dari bidangnya itu. Do D, sisi dari bidangnya. Biasanya orang nulisnya do D. Kenapa? Artinya apa? Terus kenapa do D? Kenapa nggak pakai C aja? Kenapa pakai do D? Nah, maknanya adalah do D itu kan nandain dia itu sisi dari sebuah bidang, gitu kan. Artinya adalah do D ini adalah lintasan yang tertutup, gitu. Jadi kalau kalian lihat integral do D ini entah keluar di ujian atau enggak, atau kalian di jurusan nanti lihat gini, misalkan integral do D. Artinya kalian tahu ini daerahnya tertutup, lintasannya tertutup. Kalau misalkan do S, kalian lihat do S itu kan di integral lipat 2 gitu kan. Si S, si volume ini diturunin sekali, ya, jadi bidang gitu kan. Artinya ini adalah bidang tertutup. Bidang tertutup. Gitu. Nah, itu trivial aja ya. Tapi ini bakal jadi useful kalau kalian nanti masuk jurusan. Atau di ujian nanti di ujian misalkan kalian melihatnya nggak dikasih tahu sama dosennya misalkan dia ya, sama pembuat soalnya. Ini daerahnya nggak tertutup atau tertutup. Tapi kalian udah ngelihat ada dode di situ. Nah, itu udah pasti tertutup daerahnya. Gitu. Lintasannya, bukan daerahnya. Kalau dode kan lintasan, kalau does itu daerah. Gitu. Paling gitu aja. Oke. Ya, pokoknya tinggal masukin rumus ini kan. Berarti si ini modelannya kayak gimana? Maksudnya F ini apa? F itu adalah fungsi dari X dan Y yang sama dengan Z. Di soal ini 4X tambah 2Y ditambah 3. Oke. Nah, berarti kan ya gampang ya. Fx-nya ya turunin terhadap X saja. Berarti yang ini kan, sisanya jadi 0 yang ini. Oke, berarti ini 4. Fy-nya udah turunin yang ini, sisanya jadi 0. Berarti 2. Sip, udah selesai sampai sini. Tinggal masukin. Gimana dengan D-nya? D-nya itu kan tadi ya, permukaan. Permukaannya di mana dia? D. Nah, ini kan diketahui di soal kan. Dia itu tadi, kalau ngejelasinnya ini kayak center ya. Ini kayak center, terus diproyeksiin ke atas gitu. Ini, pakai lampu. Nah, bercak cahayanya ini adalah daerah yang pengen kalian cari luasnya. Bercak cahayanya di permukaan itu ya. Kalau kalian pakai lampu gitu. Nah, yaudah, berarti intinya adalah kalian dalam menentukan batasnya ini tinggal gambar ini
di plane mana? Ini kan kotak ya, kotak persegi biasa. Persegi biasa 3,0, 3,00, 0,30, 33,0. Ini kan sebenarnya ya kotak berada di bidang X, Y kan. Nah, jadi kalau kalian gambar gini, ini X, ini Y gitu ya. Nah, ini titik 0, ini 3, ini 3. Nah, ini center kalian nih. Yang center tadi, nah, ini nih, yang warna merah ya. Nah, ini center nih. Ini daerahnya. Itu 3,3. Artinya apa? Ya udah, integral kalian ya D-nya daerah ini, kotak, gampang. Gitu kan. Kalau kotak ya udah, kalian tinggal masukin di sini daerahnya. Integralnya dx dy ya, atau dy dx itu terserah kalian. Nah, ini sama dengan integral 0 sampai 3, ya nggak? 0 sampai 3 kan? Kayak gini arahnya. Set. 0 sampai 3, arahnya ke atas, 0 sampai 3 juga kan? Gitu. 0 sampai 3, 0 sampai 3. Ini tadi kita kan mulainya dari dx dy, dy dx itu sama aja sebenarnya. Kita pilih dx dy aja. Dx dy. Terus akar dari fx. Fx-nya dikuadratin ya. Jadi kan 16 ditambah FY-nya dikuadratin 4 ditambah 1 gitu. Nah, oke, udah gampang kan ya? Gini kan? Ini sama dengan apa? Integral 0,3 akar 21 gitu kan. Dx dy. Nah, tadi, oh ya, ini biar lebih apa ya, bukan lebih menantang juga ya. Ini cuman lanjut ke pertanyaan yang Martial tadi ya, misalkan kayak gini. Kan ini konstan ya, ini konstan. Ini konstan, ya udah ditarik aja akar 21 ke depan, integral integral ini daerahnya itu D, dA. Bisa ditulisnya kayak gini. Gitu. Nah, ini maknanya apa? Ya sama yang kayak tadi kan. Kalau yang tadi integral lipat 3 dV. Ini integral lipat 2 dA. Artinya adalah, ya sebenarnya kalian cuman ngitung luas kotak tadi. Yang ini. Yang 3, 3, 0 di sini kan. 3,3. Nah, kalian cari luas yang ini. Sebenarnya gitu. Ini luasnya. Luasnya berapa? Ya, persegi dengan sisi 3, 9 kan. Udah, berarti 9 akar 21. Gitu maksudnya. Notasi ini bakal bikin kalian gampang. Mikir kalian, ya udah nggak usah integral aja. Kalian kan tahu daerah kotak ya 3 kali 3 gitu kan. Udah 9 akar 21. Nah, berarti jawabannya itu yang ini. Nah, jawabannya yang ini. Gitu. Ada yang mau nanya? Jadi ya ini juga soal termasuk mudah sih. Karena bentukannya pasti kayak gini, nggak mungkin beda. Nggak ada soal penerapan nih gitu. Nggak, ya disuruh cari luas dari proyeksi permukaan ya mau gimana lagi gitu kan soalnya. Kayak gini-gini. Tapi itu biasanya memang keluar soalnya. Gimana? Ada yang mau nanya? Sambil cek soal dulu. Oke, nggak ada yang nanya ya. Oke, ini juga jelas sih ya soalnya. Gampang-gampang aja. Nah, oke, kita lanjut yang mungkin lebih susah. Yang 7 sekarang. Yang page 7. Nah, ini soal penerapan. Nyari kerja atau usaha. Bentar. Nah, ini soalnya.
soal penerapan sebenarnya. Nah, sip. Ini kan. Nah, intinya ada F itu gaya. Eh, ya, ini kalau gayanya apa ya? Dimodelin sama vector field. Nah, maksudnya apa? Gaya tapi bentuknya vector field. Ini cuman ini aja ya, penjelasan singkat ya. Biar kalian kan anak-anak teknik biasanya harus ada gambarannya ya, biar jelas gitu. F kok bisa gaya? Biasanya cuman garis, tapi ini field. Jadi field gitu kan. Jadi bahasa Indonya apa fieldnya? Jadi medan. Kenapa bisa jadi medan? Bisa jadi medan vektor. Nah, ini biasanya dipakai buat uh, aero. Nah, ini kalau anak-anak Aksana MD ini udah nggak asing lagi lah ya kalau misalkan aero. Maksudnya apa? Nah, kalian bayangin kalau angin ya, angin tuh kan bergeraknya dia kayak banyak gitu kan. Ada istilahnya kalau panah-panah yang aku gambar ini itu kayak momentum, transfer momentum berupa titik-titik kecil. Jadi si titik-titik kecil ini ngebawa momentum gitu ya. Nah, ini tuh digambarinnya sama field, sama medan. Karena kalian nggak mungkin bisa gambar momentum yang dibawa sama angin sama satu garis doang. Itu nggak bisa. Jadi kalian harus modelinnya sama field ini. Atau contoh lain, medan listrik. Medan listrik juga intuitif juga kan ya. Kalau kalian udah belajar fisika dasar, dia ngomonginnya tentang flux. Jadi kayak ada volume, ada daerah gitu ya. Misalkan daerah yang warna kotak ini. Misalkan kotak ini ya. Nah, ini kotak interest kita yang kita ukur gitu ya. Nah, ini masuk, ini keluar, belakangnya keluar. Nah, ini kita menghitung kira-kira medan listrik yang lewat itu buat ngasilin gaya itu berapa. Ini pakai medan vektor gitu. Sama halnya juga sama angin. Kalau misalkan kalian mau ngitung momentum yang ditransfer sama angin, kalian nggak mungkin ngukurnya ngikutin si garis-garis ini. Garis-garisnya kan terus gerak. Kalian nggak mungkin ngikutin si garis itu buat bergerak, buat cari gayanya. Tapi kalian ngefixin satu daerah yang warna biru ini. Disebutnya control volume. Nah, nanti dia ngelewatin sini, kalian bisa ngitung gitu. Ini yang lewat persatuan waktunya berapa gitu. Ya itu cara bikin soal-soal yang ada di sini intuitif. Tes. Ini suaranya putus gak? Ini kok internetnya unstable. Enggak kok Kak, aman. Oke, aman ya? Sip. Udah, itu tadi cara bikin lebih intuitifnya aja ya. Nah, sekarang kita kerjain soalnya. Nah, ini soal yang mainstream juga. Ada gaya diminta cari kerjanya karena ini ya mendekati ini kita juga kan, mendekati field kita juga kan engineering gitu. Kalau usaha tuh di mana-mana kan. Nah, intinya kalian kan kalau kalian udah tahu ya gaya itu kalau dikaliin sama lintasannya, perpindahannya gitu ya. Dulu kalau kita nyebutnya perpindahan gitu. Itu bakal jadi usaha atau kerja. Nah, intinya di sini kita ngebahas tentang itu aja. Nah, tapi F-nya itu berubah-ubah di setiap lintasannya gitu. Nah, jadi notasinya gini, ini kan C gitu ya, yang di lintasan C dot dr gitu. Nah, ini kita harus cari nilainya itu berapa. Nah, kalau misalkan kita lihat kan ini dot dr ya. Nah, dr itu sebenarnya itu vektor yang
isinya itu dx, dy, dz. Tapi kan kalau di kasus ini dia cuman 2 dimensi ya. Jadi ya udah dx, dy gitu, dx, dy. Nah, f yang kita punya apa? F yang kita punya itu xy x kuadrat tambah 2y gitu kan. Sip. Nah, di dot product aja. Berarti kan kalau kita dot product gitu kan, ya tinggal ini kali ini tambah ini kali ini. Nah, tapi di sini perhatiin dia lintasannya itu nggak nggak direpresentasiin sama satu fungsi aja, tapi dia tuh ada beloknya. Maksudnya gimana? Oke, kita gambar aja. Ini X, ini Y. Oke. Nah, lihat dia dari poin 0,0 di sini. Dari poin 0,0. Sip. Dia dari sini 0,0 ke poin 4,0. Berarti di sini. Kan, di sini. Nah, berarti apa? Dia tuh jalan dari sini ke sini. Enggak. Kayaknya salah, ada 4,0 kan di X ya. Oh iya, sorry, 4,0. Iya. Benar. Aduh, ada ini ya. Sip. Nah, Oke, benar. oke. Itu Marshall ya. Thank you, Shell. Nah, 4,0. Benar. Nah, jadi dia dari sini ke sini kan. Oke, 4. Nah, dia baru ke atas habis itu. Nah, ini lintasan pertama. Nah, biasanya kan yang tadi ya udah dijelasin ya, kalau misalkan lintasan itu C. Nah, ini kalian tulis saja sama C1. Nah, ini C1, lintasan pertama kalian, terus dilanjutin sama lintasan keduanya. Dia kan dari 4,0, 4,3 ya, itu gini. Oke, sip. 3, gitu. Ini 4,3, 3-nya di sini ya. Nah, dia naik gitu ya. Jadi sebenarnya ini namanya aja C2 ya. Jadi sebenarnya dia kayak bikin lintasan ke kanan, terus naik gitu. Itu aja sih intinya. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, kalian gambarin dulu lintasannya gimana, C1 ke C2, dan hati-hati arahnya ya. Karena kalau arahnya terbalik, hasilnya juga salah gitu. Arahnya jadi penting juga. Nah, jadi C1 ya pertama ya. Dari 0 ke 4 gitu. Nah, ini kalian bisa gambarin si C1 pakai fungsi apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Fungsinya bisa digambarin sama apa? Ini kan garis doang kan, fungsi garis. Ada yang tahu garis apa ini? Aku boleh coba nggak, Kak? Boleh. Fungsinya atau apa ya? Fungsi garisnya, garis C1. Oh, tunggu. Mana sih? Ini masih hanya lihat atau udah dikasih akses aja tadi? Oh, udah. Gimana? Nggak, tadi soalnya masih Ya, tulisannya hanya lihat. Yang C1 bukan? Iya, udah bisa di. Ya, C1. kayaknya sih, tunggu. Aku balik lagi. Salah. Pokoknya tuh 0, maklum pakai mouse. 0 sampai 4. Kalau nggak salah tuh X-nya sama dengan T. X-nya sama dengan T. Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau buat C1 itu, tadi F-nya berapa kan? X sama dengan T, Y-nya sama dengan 0. Ini 0. Bisa langsung aja berarti. Salah. Oh, Kan ininya aja, parameternya aja dulu. Oh, Nggak usah dimasukin. itu sih kok misal apa? Nah, benar. Fungsinya, ya. Ini benar, parameterisasinya 0 sampai 4, T-nya. X-nya itu yaitu, tapi Y-nya sama dengan 0. Jadi kan sebenarnya lintasannya apa? Intinya adalah ya lintasannya ini Y sama dengan 0 aja kan, tapi dibatasin dari T-nya dari
0 sampai 4 gitu ya. Iya. Itu nilai X-nya. Ya enggak? Oke. Kalau yang biru itu kan ya sama, tapi ini batasannya itu Y, fungsinya itu X gitu kan, fungsi lintasannya. Jadi ini X, ini kan dia di 4 ya, berarti X sama dengan 4. Nah, gitu. Sip. Nah, kalian udah gambar skema perjalanannya. Nah, skema perjalanannya udah. Habis itu tinggal dikerjain. Karena tadi dia ada lintasan, lintasan C1 sama C2 gitu kan. Kalian nggak bisa bikin C1, C2 dalam satu fungsi karena dia langsung belok gitu kan. Berarti kalian harus ngitungnya dipisah jadi 2. Sorry, terus dulu. Nah, kalian harus jadi 2. Yaitu yang pertama daerah C1, yang kedua C2 gitu ya. Mulai dari yang C1 dulu. C1 tuh gimana? Lihat ya, gini cara kerjanya. Gampangnya adalah Y sama dengan 0. Oke. Berarti ketika kalian substitusi si nilai Y-nya sama dengan 0 di sini, ini kan bakal hilang kan? Iya nggak? Nah, gini. Misalkan kalian hitung, berarti kan X, Y, sorry. Nah, kalian kan ini batasnya, kalau tadi yang parameterisasi yang Marshall buat, itu kan di X sama dengan T gitu kan, batasnya juga ada. Nah, ini batasnya sebenarnya kan si X-nya kan, 0 sampai 4 gitu. Jadi 0 sampai 4. Terus, nah, XY, DX gitu kan. Terus ditambah sama X kuadrat tambah 2Y. Nah, ini kan DY ya. Nah, DY-nya itu harus kalian ubah jadi bentuk X. Nah, tapi kan kayak yang tadi ya, kalau kalian parameterisasi tadi kan, X sama dengan T, Y sama dengan 0 gitu kan. Nah, tadi kalian kalau misalkan turunin kan dx sama dengan dt, berarti dy-nya sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalian di sini ketemu dy-nya itu sama dengan 0, jadi ya ini dikali sama 0 gitu. Nah, ini sorry, ini harusnya T ya. Nah, kalau kalian pakai parameterisasi dari si Marshall tadi. Nah, hasilnya kayak gini. Ini kan bakal hilang ya. Yang ini. Ini bakal hilang. Nah, sekarang ini X sama Y. Nah, X-nya kalian ubah jadi parameterisasinya tadi, Y-nya juga. Tapi kan Y-nya 0 ya. Nah, berarti ya ini sama aja kayak T dikali sama 0, ya bakal hilang juga, bakal kecoret juga. Jadi intinya adalah yang term ini, itu hasilnya 0. Sip. Nah, itu gampang kan ya sampai sini kan. Nah, gimana kalau yang kedua ini? Tadi X sama dengan 4, Y-nya sama dengan T, gitu kan. Kalian parameterisasi. T-nya itu dari 0 sampai 3, kan. Gitu kan. Dari 0 sampai 3. Ya, berarti integral kalian itu gimana? 0 sampai 3, tadi XY, tulis aja dulu XY-nya. Terus dx. Nah, dx kan berarti berapa nih? Kalau dx, berarti kalau kalian turunin kan hasilnya 0. Ya nggak? Dia kan konstanta. Kalau dy-nya kalian turunin jadi dt. Nah, berarti ini kali 0 tambah sama x kuadrat tambah 2y dikali sama dy-nya. dy-nya itu kan dt kan? Gitu. Nah, ini kalian bisa substitusi lagi si x sama y-nya. Ini kan jadi 0. X sama y-nya. Nah, X-nya kita tahu, sebentar, X-nya itu kita tahu dia nilainya sama dengan 4 ya, berarti kan 16, 4 dikuadratkan, ditambah 2Y. Berarti Y-nya kan sama dengan T, berarti jadi 2T. Sip, udah. Habis itu tinggal diintegralin. Ini, tinggal dihitung. Ya, kalau integral mah, kalian udah tahu lah ya, 16T tambah T kuadrat
0,3 gitu kan. Ini tinggal dihitung. Gitu. Ini ada yang boleh tolong hitungin hasilnya berapa? 48 tambah 9 ya? 57. Nah, ya gitu hasilnya. Jadi intinya apa? Stepnya ini udah jelas banget. Kalau misalkan kalau ketemu yang dikasih vektor, medan vektor gaya, ditanya usaha di lintasan ya. Nah, ini tinggal pakai rumus ini aja. F.dr, dr-nya kalian spesifikasiin dulu, dx, dy, f-nya juga. Nah, kalian lihat lintasannya sekarang. Lintasannya harus dipecah jadi berapa? Ini kan kalau ini 2 ya, ada yang misalkan 3 gitu ya. Dia misalkan dipecahnya jadi 3 atau 4 atau lebih gitu ya. Nah, kalian tulis ininya, dipecah. Jadi ada yang C1, ada yang C2, terus tinggal diparametrisasiin tadi. Gitu. X-nya sama dengan T kan kalau ini, Y-nya sama dengan 0, diturunin, ya hasilnya gini. Gitu. Ada yang mau nanya? Iya guys, ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya gimana? Ini juga. Ya lanjut aja deh Kak. Lanjut ya. Oh Ya, nih, ini ada soal susah nih kayaknya nih. Yang mana? Ini. nah boleh tuh. Nah ini. Nah sebenarnya, bentar. Nah ini nih, kayaknya dulu tuh soal ini bikin anak-anak panik deh yang lain. Kayak habis hujan pada ngomongin soal ini. Tapi intinya nggak terlalu gimana sih. Hitungannya juga gampang gitu. Nah sekarang kita lihat aja ya. Ada medan vektor. Nah, ada medan vektor kan sini. Terus permukaan tertutup. Nah, tadi bedanya apa? Ini sama yang tadi. Kalau yang tadi kan ada medan vektor, dicari dot produknya sama lintasannya. Kalau ini itu ada medan vektor, dicari flux. Flux itu kayak vektor yang menembus batas-batasnya itu. Kalau dalam hal ini kan permukaan yang tertutup S ini kan. Nah, kuncinya adalah kalian gambar dulu daerahnya. Daerahnya, bentar ini kok belum muncul. Internetnya jelek nih kayaknya. Bentar. Nah, jadi kan ini kalian ada medan vektor, terus sama ada permukaan tertutup S. Ya kalian gambar dulu S-nya nih. Nah, bentar. Gambar ya. Kalau misalkan S itu kan udah jelas ya. Apa? X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Itu kan sebenarnya silinder kan. Nah, kalian tinggal gambar aja silindernya. Bentar, sorry, jelek banget ini gambar. Ini gitu ya. Ini di X. Nah, kalian gambar dulu. Z kuadrat tambah X kuadrat tambah Z kuadrat berarti kan dia lingkaran, kalau diproyeksiin ya, dia lingkaran di bidang XZ. Nah, berarti
Kira-kira gini ya. Gini, tapi bedanya, aduh, nggak jelas ya gambar. Bentar. Nah, oke, kayak gini. Nah, kira-kira gini gambarnya. Ada silinder, terus dibatasin di sini silindernya. Dari Y sama dengan -1 sampai Y sama dengan 4. Sip. Sorry, ini arahnya salah. Dia di bidang sini. Nah, ini kalian gambar kalian tulis -1, terus ini 4. Oke. Nah, bikin dulu lingkaran yang di sini, gitu ya. Bikin lingkaran yang di sini. Nah, terus tinggal dihubungin. Sip. Gitu gambarnya, kira-kira. Nah, intinya cuman ada silinder yang kepotong aja lah. Nah, ini daerahnya udah gambar kalian. Ini daerah ini tuh namanya S ya. Nah, terus ditanya flux dari medan vektor F. Nah, flux itu kan ada rumusnya kan, cari flux. Flux itu apa tuh? Flux itu kan dot n kan, dot sama normalnya kan. Bentar, kok. Nah, ini kan dot sama n kan, vektor normalnya kan. Nah, gini. Rumusnya integral 2 n ds gitu. Nah, ini daerahnya itu ds. Oke. Nah, kan udah kayak gini. Nah, kita ingat lagi kalau kata si nah, gini. Kan kalian udah lihat ya, dia di daerah tertutup. Di daerah yang tertutup, di permukaan yang tertutup. Kalau kalian udah lihat kata kunci itu, kalian langsung pakai rumus si Gauss, si divergensi Gauss. Nah, divergensi Gauss mengatakan bahwa kalau daerahnya memang tertutup, uh, fluxnya itu bisa diubah bentuk perhitungannya jadi ke integral lipat 3. Intinya gitu. Nah, jadi ini bisa diubah jadi integral lipat 3. Tentu aja volume daerahnya itu S. Ini div F gitu. dv. Nah, kita ingat operator div gitu kan. Div itu kan ini. Div itu gini, nabla dot F. Ya kan? Nabla dot F. Nah, sekarang kita cari dulu div-nya. Div-nya itu apa? Nabla dot F kan berarti ya kalau misalkan ini P, ini Q, ini berarti kan sama aja sama do P do X tambah do Q do Y tambah do R do Z. Nah, gini. Ya udah, kita ini turunin terhadap X jelas 0, ini turunin terhadap Y hasilnya 2, R yang ini turunin terhadap Z jelas 0 gitu kan. Nah, udah hasilnya sama dengan 2. Sama dengan apa? Sama dengan integral lipat 3 S 2 dV konstanta. Kita bisa tarik ke depan. 2 integral S dF. dV gitu. Nah, ini gimana Bev kerjainnya Bev? Kalau integral lipat 3 dV. Kalau udah konstanta tinggal volume silinder dong kan ya? Nah, benar banget.
berarti berapa volume silindernya? Ini kan dari -1 sampai 4 kan. Berarti tingginya ya, tingginya itu 5. Tingginya 5 ya. Terus Sama R-nya jari-jarinya 3 ya. R-nya 3. Benar. Nah, berarti berapa? Pi kali 9 pi kali 45 pi. 9 pi kali 5, ya kan? Nah, Iya. hasilnya sama dengan 90 pi berarti Kak. 90 pi. Nah, ada nih jawabannya 90 pi kan. Nah, gimana? Gampang kan hasilnya? Nah, ini nih jawabannya nih. Ini yang motoin salah nih. 90 pi, ini jawabannya. Jadi gitu, intinya adalah jangan panik kalau lihat soal. Ini soal banyak yang salah, jujur. Tapi ya intinya kalau misalkan udah ngelihat daerah yang tertutup, si S ini, maka kalian udah harus pakai divergensi gitu, pakai Gauss, intinya gitu. Kalau cari flux ya, sebenarnya gitu-gitu aja sih soalnya. Dan ini kalian bisa kayak selesaiin dalam waktu kurang 1 menit sebenarnya. Kalau kalian udah kayak, wah ini mah soal yang kayak gini doang, kerjaan di bawah 1 menit sebenarnya bisa. Tapi ada yang ngabisin berjam-jam dan salah karena memang nggak nyadar kalau ada teoremanya gitu. Ada yang mau nanya? Yang ini? Oh iya, jangan lupa ya. Ini seriusan deh, jangan jangan lupa operator. Eh, ada gradien, ada diff, ada curl. Ini kan ini diff. Ini gradien, grad. Ini curl. Terus nggak tahu ya kalian dapat atau enggak, tapi nanti kalau di jurusan juga ada gini. Ini Laplacian gitu. Ini ada 4 operator yang paling sering gitu. Bedanya diff sama gradien apa? Diff itu kan kalau diff ya kalian jumlahin ya, kayak gini. Kalau gradien itu jadinya vektor, gini. Nah, itu bedanya. Bedanya ada di dot product. Kalau dia ada dot product misalnya. Gitu. Kalau curl ya pakai ini determinan. Ini kan perkalian silang, cross product. Kalau Laplacian kayaknya kalian belum dapat deh. Jadi ya udah nanti aja lah, nanti bingung. Gitu. Ini operator 4, tolong banget diingat. Soalnya gini, masalahnya adalah kalian kalau udah lanjut gitu dan asumsi pengajarnya itu adalah kalian udah lulus 2C, rumus itu dikasihnya bentuknya kayak gini rumusnya, bukan rumus fisika dasar yang langsung masukin gitu, nggak kayak gitu, tapi bentuk rumusnya kayak gini, kadang banyak kan gitu sih di dinamika fluida, kalau di mesin MaxFlu. Nah, dikasih dikasih rumusnya kayak gini, operator operator operator, jadi harus ngerti arti masing-masing operator. Mungkin oke, nggak ada yang mau nanya ya? Palingan atau gini. Coba lihat soal dulu. Oke, soalnya mirip-mirip sih ya selanjutnya. Nah, paling ini ada Gauss. Oke, paling 2 soal lagi ya, si apa? Shell gimana? 2 soal lagi. Ini kayaknya soal sisa-sisanya mirip-mirip deh. Lagi hilang kali si Michelle.
Oke deh, kita lanjut ya ke ini. Nah, ini easy sih soalnya. Masuk rumus juga soal yang kayak gini. Ini tuh nyari bidang singgung permukaan. Nah, bidang singgung permukaan itu udah ada formula jadinya. Udah formula jadinya. Bentar. Nah, formula jadinya adalah gini. Gradien F dot produk X kurang A, Y min B, Z min C, sama dengan 0. Ini, ABC ini, itu adalah titik yang dilewatin sama si ininya, si bidang singgungnya. Nah, kan kita tahu persamaan bidang singgungnya itu bersinggungan dengan permukaannya di 2,1,2. Berarti kita tahu dia tuh pasti lewatin titik ini. Berarti ya udah kita set ABC kita itu 2, 1, 2 gitu. Sip. Kalau misalkan di sini gradiennya F, berarti kan yang tadi ya, kalau ini misalkan bentuk fungsinya, berarti ini tinggal kita turunin aja kan. Bentar. Berarti kita tulisnya gini aja. Fx, Fy, Fz. Itu. Nah, ini tinggal kita turunin. Turunin terhadap X, itu hasilnya adalah 6X ya. 6X. Terus kalau misalkan yang Y-nya, Fy-nya itu 2Y, kalau misalkan Z-nya itu 4Z ya. Gitu. Sip. Nah, ini kan udah tinggal masukin ya, dot product gitu kan. 6X, 2Y, 4Z. Dot X min 2, Y min 1, Z min 2. Gitu. Sama dengan 0. Nah, oh ya, nah ini tunggu dulu. Nah, ini masukin angkanya ya, Y, X, Y, Z-nya dimasukin angkanya ini. Kenapa? Karena gradien itu sebenarnya nunjukin berapa kemiringannya. Jadi kan sebenarnya sebuah angka kan, bukan sebuah variabel gitu. Jadi ya ini penulisannya salah nih sebenarnya kayak gini. Gradien itu kan kayak kalau kalian naik gunung, misalkan gunung itu kan 3D kan ya, bisa naik, bisa kanan, kiri, bisa depan belakang gitu. Nah, kalau kalian naik gunung, gradien itu maksudnya seberapa curam si gunungnya itu. Nah, itu penggambarannya aja ya. Jadi kalau misalkan dulu sih dosen TPB aku ceritanya kayak gitu. Kalau misalkan pendaki itu pakai gradien juga dia buat ngejelasin medannya, medan dia tuh sekarang di mana, selain sama koordinatnya. Gitu. Nah, berarti ini kan berapa? 12. Ini kan tinggal masukin ya. X-nya itu 2, Y-nya 1, Z-nya 2. Berarti 2, 8. Gitu kan. Nah, ini tinggal masukin 12, 2, 8. Nah, ini berarti kan berapa? 12X min 24. Ini kali ini 2Y, 2. Ini kali ini 8Z. Oke, berarti 12X tambah 2Y tambah 8Z sama dengan 42. Gitu. Nah, ini jawabannya. Gitu deh. Nah, ini gampang banget sih soalnya sebenarnya. Kalau bidang singgung permukaan, tapi ya gitu. Ya, tapi kemungkinan besar bakal keluar sih. Soal yang kayak gini. Bonus lah. Iya. Tapi jangan sampai salah hitung aja. Gitu. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang nanya. Oke. Ini masih gampang sih. Oke. Yang mungkin ini nomor terakhir buat sore ini ya.
biar kalau kalian mau makan sore juga nggak ada waktu. Nih, yang soal terakhir ini soal lumayan lumayan lah tingkat kesusahannya, tapi nggak terlalu susah juga. Ini tuh isian singkatnya di page paling terakhir. Nah, ini. Jadi intinya ini masalah optimisasi. Jadi dikasih temperatur, kita harus cari minimum sama maksimumnya, gitu. Nah, gimana cara kerjainnya? Nah, kita mulai dulu. Ini kan bercabang ya. Ini bercabang. Kita lihat dari yang pertama dulu, yang ini. Nah, intinya ada T. Nah, si T itu temperatur. Temperaturnya kita harus cari titik mana nih, titik koordinat mana yang temperaturnya itu paling gede. Masalah optimisasi. Nah, kalau soal yang kayak gini, lihat dia optimisasi itu ada dua jenis. Ada yang ada constraint, ada yang nggak ada constraint. Kayak yang nomor satu, itu kan sebenarnya kita nyari X, Y di semua elemen bilangan real. Iya nggak? Berarti nggak ada constraint deh itu sebenarnya. Karena kita bisa nge-random picking aja X sama Y-nya itu yang mana aja. Mau X 1 juta, Y 5 juta gitu. Itu nggak apa-apa. Itu masih bisa. Beda sama nomor-nomor selanjutnya yang ada constraint-nya. Atau dulu sebutannya batasan ya. Ya, kalau nggak salah batasan gitu. Ada constraint, dan ada yang nggak ada constraint. Kalau yang pertama nggak ada constraint dulu. Kalau masalah optimisasi yang nggak ada constraint, itu straightforward sebenarnya. Rumusnya adalah gini, fungsinya kan kita punya T ya. Nah, rumusnya adalah, ini kita yang nomor satu dulu, itu adalah gradiennya sama dengan 0. Di gradiennya yang sama dengan 0, itu ada dua kemungkinan. Dia bisa jadi minimum, dia bisa jadi maksimum gitu. Nah, gimana ceknya? Kita coba kerjain dulu. Nah, gradien T itu harusnya udah pada bisa ya bikinnya. Gradien T itu gimana? Itu kan berarti turunan terhadap X gitu kan. Berarti 4X, turunan terhadap Y. Berarti 2Y kurang 1 sama dengan 0 gitu. Sama dengan 0. Berarti ini terjadi di mana? Ini terjadi di X sama dengan 0 sama Y sama dengan 1/2. Nah, sekarang pertanyaannya, ya mungkin kalau kalian udah lihat soalnya temperatur paling rendah ya udah, itu udah pasti titik minimumnya. Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu ini minimum atau maksimum gitu? Kalau misalkan memang di soal cuman disuruh jawab juga, ini temperatur paling rendah atau paling tinggi. Caranya itu gampang aja. Kalian kan udah tahu dia titik ekstrimnya di 0,1/2, ya nggak? Kalian coba masukin ke sini. T 0,1/2 itu berapa sih? Berarti kan ini 0, ini 1/4 kurang 1/2, hasilnya negatif 1/2. Ya nggak? Nah, di X sama dengan 0, Y sama dengan 1/2, dia itu negatif 1/2. Nah, tugas kalian adalah cari titik lain, arbitrary aja, mau yang di mana aja, hasilnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Jelas, kalian secara intuisi bisa cek aja kalau T sama dengan T00 itu berapa? T00. Kalau T00 kan ya udah ini 0 semua kan. Hasilnya 0. Nah, berarti kita tahu ada titik lain selain titik 0,1/2 ini yang nilainya temperaturnya itu lebih tinggi daripada temperatur yang kita punya. Artinya, dengan tes itu, kita tahu ini adalah temperatur minimum kita. Gitu. Atau sebutannya minimum global. Kalau kalian nggak tahu ya, yang pas di UTS atau yang di semester lalu, ya itulah. Ini titik minimum global kita. Ini gampang soalnya ya turunan pertama
sama dengan 0, hasilnya optimisasi. Jelas. Gimana kalau yang ini, yang ada constraint-nya, yang B. Jadi constraint itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis juga. Ada yang constraint persamaan, ada yang tidak pertidaksamaan gitu. Ada yang persamaan, ada yang tidak persamaan. Nah, kalau yang persamaan, bentuknya persamaan, kalian bisa pakai rumus optimisasi Lagrangian. Gimana caranya? Caranya adalah gini. Fungsi objektif kita, T yang mau kita optimisasi, kita cari gradiennya. Itu nilainya sama dengan lambda. Lambda ini angka berapapun. Bebas lambda. Lambda nih kalau kalian ketemu di jurusan nanti, lambda ini sebenarnya adalah eigenvalue gitu. Nah, tapi ini belum dibahas di PTB. Tapi lambda itu bebas sebenarnya. Nanti kalian bisa dapat dari perhitungan. Lambda kali nabla G atau gradien G. G itu apa sih? G itu adalah fungsi ini kita. Fungsi constraint kita. Di mana G itu adalah fungsi dari X sama Y. Nah, ini hasilnya sama dengan 0 gitu. Jadi intinya apa? Si constraint yang kita punya persamaannya, kita ubah jadi bentuk bla 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 sama dengan 0 gitu. Intinya gitu aja sih. Jadi ini kan berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Gitu. Oke, ini adalah G kita. Nah, sip. Berarti kita lanjut ke sini. Gradien T kita udah tahu. Ini gradien G gimana? Gradien G ini tinggal pakai ini persamaan yang ini. Gradiennya berapa? Itu kan 2x di sini, yang komponen I-nya, komponen Y-nya itu 2y kan. Sip. Nah, udah ketemu. Terus pakai persamaan ini. Berarti kan si tadi gradien T-nya itu kan 4x, 2y kurang 1 kali lambda. Ini sama dengan lambda kali gradien G 2x, 2y. Nah, dari sini kita kan dapat persamaan sebenarnya. Persamaan yang pertama, itu kan ini 4x sama dengan lambda kali 2x. Persamaan yang kedua itu 2y kurang 1, lambda kali 2y, sama persamaan yang ketiga kita, yang udah kita dapetin di sini, dari constraint kita. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Gitu. Oke, nah ini kita dapat set solution. Gitu kan. Gimana cara nyelesainnya? Nah, cara nyelesainnya adalah sebenarnya banyak latihan ya. Kalian bakal dapat instingnya gimana cara penyelesaiannya. Tapi biasanya mulai dulu dari sini. Dari X dulu. Kenapa dari X dulu, nggak Y? Kan kalau Y di sini, ini ada operator penjumlahan, pengurangan kan. Nah, jangan mulai dari situ dulu. Itu bakal ngeribetin kalian. Kalian mulai dari sini dulu. Untuk X berapapun, persamaan ini bakal dicapai kalau lambda sama dengan 2, iya nggak? Ya kan? Atau ya kalian tulis aja lambda sama dengan 4x per 2x. Dan ini sama dengan 2, gitu kan? Oke? Nah, oke, kita tahu lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2, ini udah ketemu. Terus, Y-nya. Y-nya gimana cara dapatnya? Dari sini kan? Dari sini. 2Y kurang 1 sama dengan 2 kali 2Y. Ini kalau kalian selesain, hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1 per 2. Iya nggak? Benar ya? Y sama dengan negatif 1 per 2. Nah, iya benar.
Y sama dengan negatif 1/2. Nah, berarti ini kita dapat Y sama dengan negatif 1/2. X tinggal dari sini. Dari sini, masukin. X-nya, Y-nya kan ini ya, negatif 1/2. Berarti X kuadrat tambah 1/4 dikurang 25 sama dengan 0. Di 100. Oke, berarti plus minus akar 99/4. Ya. Oke, ini set solution yang pertama kita. Nah, tadi kan 4x sama dengan lambda 2x. Kalau x-nya kita pilih sama dengan 0, ini persamaannya juga memenuhi kan? Iya nggak? Jelas, x sama dengan 0, persamaannya itu memenuhi. Dan di sini, kalau x-nya sama dengan 0, akibatnya y sama dengan plus minus 5, ya nggak? Kalau kita masukin ke persamaan yang ini. Nah, kalau lambda, itu ya terserah. Kita nggak usah cari sebenarnya lambdanya. Ya, tapi bisa diketemuin lah. Lambdanya bisa dicari gitu. Nah, tapi kan lambda sebenarnya nggak kita pakai buat perhitungan T kita kan. Jadi ya udah, yang penting kita udah dapat X, kita udah dapat Y, selesai gitu. Sip, berarti kita ada 4 titik ini. Kita ada 4 titik. Nah, objektif kita adalah kita coba nih masing-masing di titiknya, di masing-masing titiknya. Nilainya mana yang paling gede? Nah, T005 itu sama dengan berapa? Kan berarti 0, 5 masukin 25, 20, ya kan? Ini 20, T0 negatif 5, itu hasilnya adalah 30 ya. 30, terus T yang ini, nih, yang positif akar 99/4, negatif 1/2, yang dari sini, itu hasilnya adalah berapa tuh? 201/4. Nah, ini juga hasilnya sama aja kan, kalau negatifnya. Karena X-nya juga dikuadratin gitu. Nah, ini 201/4. Oke. Sekarang di sini. Nilai yang paling kecil itu yang mana? Nilai yang paling kecil. Coba. Nilai yang paling kecil itu berapa? Ini ada si Kemal. Nilai paling kecil berapa, Mal? Kemal. 25, Kak. Yang mana? 201/4. Yang 25. Yang 20, sorry. Yang 20. 0,5. Oke, benar. Kalau yang maksimalnya berapa? Yang paling gede? Nilainya? Yang maksimalnya T akar 99/4. Dua-duanya, Kak. Ya. Nah, dua-duanya. Nah, berarti dari sini kita tahu kalau kita dikasih constraint ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, kita dapat nilai ini, minimumnya 20, maksimalnya 201/4. Itu maksimum. Thank you, Mal. Gitu. Jadi, gitu. Nah, jadi yang paling rendah kan 20 isi. Nah, yang paling tinggi 201/4. Gitu deh. Yang tadi, ini koordinatnya ya. Koordinat 0, 1/2. Oke, ini kita udah kerjain ya. Yang ada batas, yang nggak ada batas, tapi ini batasnya yang persamaan. Nah, yang menantang adalah kalau bentuknya kayak gini, pertidaksamaan. Artinya apa? Artinya adalah kalau tadi X sama Y yang bisa kita pilih itu cuma ada di lingkaran ini, di kulit lingkarannya, sekarang X yang sama Y yang bisa kita pilih, ini kan lebih kecil dari Y, itu yang ada di dalam sini. Nah, gitu. Jadi, pasangan X sama Y yang bisa kita cari, itu banyak banget yang bisa kita masukin. Nggak cuman
di batasnya aja. Tapi yang di daerah yang diarsir. Itu gimana cara kerjainnya? Nah, untungnya adalah kita ngerjain nomor 1 sama nomor 2. Karena sebenarnya dia itu berhubungan. Bentar. Ini hapus aja dulu. Bentar. Oke, nah, jadi hapus. Oke, nah yang nomor 3 ini sebenarnya lanjutan dari nomor yang sebelumnya. Di mana kalian udah cari yang nomor 1 sama nomor 2. Di minimum lokalnya, minimum globalnya di mana sih? Maksimum di batasnya itu berapa sih sama minimum di batasnya? Nah, jadi kalau temuin yang nomor 3 ini, itu ada 2 langkah sebenarnya. Langkah yang pertama adalah kalian cari titik kritis globalnya, yaitu gradien fungsinya sama dengan 0. Nah, kalau yang langkah keduanya adalah cari di batas-batasnya. Oke, kritis di batas. Yaitu pakai rumus tadi. Nah, gitu. Jadi ini dua langkahnya. Dan 2 langkah yang ini udah kalian lakuin di sebelumnya. Tapi gimana cara cari ininya? Cari titik kritisnya gitu. Cari nilai kritisnya, maksimum sama minimumnya. Jawabannya adalah ya kalian tinggal bandingin aja. Bandingin jawaban yang kalian udah dapat di sini sama yang di sini. Gitu. Intinya kan kalian milih-milih nih. Mana yang paling kecil, mana yang paling gede. Ya kan? Pokoknya gini, yang dari sini. Kalian sekarang udah punya berapa informasi nih? Kan yang dari A. Dari yang A, cari kritis globalnya. Kritis globalnya kalian udah dapat minimum globalnya itu negatif 1/2. Minimum globalnya. Ya minimum global kan artinya dia paling kecil kan di seluruh permukaannya. Itu udah pasti negatif 1/2 ini udah yang paling kecilnya. Nah, kalau yang kedua kritis di batas. Kritis di batas itu ya yang kalian hitung tadi, yaitu 20 minimumnya sama 201/4 maksnya di batas. Nah, kalian pilih. Kan di soal diminta apa tuh? Di soal minta yang paling rendah dan paling tinggi. Ya udah, yang paling rendah itu yang mana kira-kira? Yang paling rendah. Gimana yang paling rendah tuh yang mana? Bevan, gimana Bev? Yang paling rendah yang mana Bev? Yang min setengah, Kak. Nah, yang min setengah benar. Ini yang paling kecil. Kalau yang ini jawab dulu ya, min setengah. Kalau yang paling gedenya yang mana? Yang 201/4. Nah, benar. 201/4. Thank you, Bev. Nah, gitu. Jadi ngerjain soalnya gitu. Sebenarnya nggak susah-susah amat. Cuman memang langkahnya banyak gitu aja. Tapi baiknya adalah ini digiring soalnya. Digiring buat kalian kerjainnya langkahnya kayak gitu.
Tapi intinya kalau misalkan memang ketemunya bukan bentuk esai, bukan isian, ya kalian harus ingat aja. Kalau misalkan dia batasnya itu berupa pertidaksamaan, yang ada sama dengannya, ingat nih yang ada pertidaksamaan yang ada sama dengannya. Ini kan lebih kecil sama dengan gitu. Nah, ini langkahnya kayak gini. Kritis global, kritis di batas. Kalau misalkan dia tidak dia cuma pertidaksamaan doang, bukan pertidaksamaan yang ada sama dengannya, maka yang B ini nggak usah, karena dia nggak ada batas sebenarnya. Kalian cari yang globalnya aja. Gitu. Tapi nggak mungkin ditanyain sih, kayak gitu. Tapi gitulah kira-kira. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang nanya ya? Oke, mungkin udah jelas juga. Atau memang belum kepikiran gitu ya? Kan ujiannya tanggal 9, masih masih belum nyicil-nyicil. Tapi kalau misalkan kalian abis ini ada yang mau nanya-nanya, boleh PC aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku balikin ke Marshall. Oke, jadi karena sesi tutorial udah selesai, ingat udah jam 6 juga ya, gue mau makasih aja buat yang masih semangat belajar hari ini. Ya gue tahu matematika itu materi yang susah, tapi makasih banget karena semangat belajar kalian hari ini. Makasih banget juga buat Kak Levin yang udah nge-volunteer untuk menjadi tutor. Sama ini bakal ini nggak dijadiin PDF, boleh kan, Win? Halo? Bisa sih. Iya. Oke. Selebihnya gue cuma mau, oh iya, sama ini, buat hari Jumat nanti ada tutor fisika juga, guys. Tutornya itu kayak Nekananto dari AE 19, Aspra fisika kita, kalau misalnya ada yang tahu. Bukan Astrak, Kordas. Iya, Kordas malah. Keren. Iya, nanti kalau misal dia mau lagi buat tanggal 9 tutor, ya udah, berarti dia 2 sesi nanti. Oke, selebihnya gue mau makasih aja buat semangat belajar kalian, dan sampai jumpa di tutor berikutnya, guys. Semangat. Oke, thank you semuanya. Iya. Semoga dapat nilai yang terbaik ya. Ini pasti dapat A sih, habis diajarin Levin. Amin. Iya. Jadi kalau ada yang mau nanya, boleh PC aja ya. Ya. Nggak usah malu-malu. Aku kasih kontaknya di grup angkatan atau gimana, Kak? Yang mau ke Marshall aja Recording nanti. stopped. Kasih aja Shell. Tapi jangan ke grup angkatan. Yaudah. Iya. Ya, yang mau kontaknya ke Levin boleh PC gue dah. Oke. Thank you, guys. Thank you semuanya. Izin live ya. Thank you semuanya.